Pernah dengar gak sih kalau ujian orang yang mengejar dunia, biasanya ujiannya siapa yang paling sukses, ya nggak? Tapi ujian orang-orang yang mengaku spiritual atau orang-orang yang memang di dunia spiritual adalah ujiannya apa? Ujiannya adalah siapa yang paling sadar. Kalau gue perhatikan orang-orang yang dia yang egonya masih main ya, bisa orang-orang ini tuh sama-sama mungkin ngomongin soal energi lah, soal kesadaran, Tuhan, vibrasi, kosakatanya tuh bisa sama. Tapi vibe-nya itu beda gitu. Dan biasanya tuh orang yang mabok spiritual itu biasanya spiritual dipakai jadi identitas dia. Jadi kostum, jadi panggungnya dia. Bahkan jadi cara buat ngerasa lebih tinggi dari orang lain. Orang yang memang matang secara spiritual kalau gue lihat ya, biasanya tuh justru nggak terlalu sibuk kelihatan spiritual malah. Dia tuh lebih sibuk jadi manusia tuh yang waras-waras aja gitu. Lebih tenang, lebih jujur, lebih rendah hati dan lebih nggak haus dianggap spesial. Jadi ibaratnya dipuji juga nggak terbang, ya dihina, dikritik itu tuh cuma noise di kepala dia. Karena dia tuh udah tau lah diri dia tuh gimana. Dia nggak terlalu butuh validasi orang lain yang untuk menunjukkan bahwa dia itu keren atau tuh nggak, dia nggak butuh. Sementara orang yang mabok spiritual biasanya tuh dikit-dikit mengaitkan semuanya ke semesta, vibrasi, karma, energi. Tapi justru seringnya nggak beres di level yang paling dasar. Cara dia ngomong ke orang, cara dia pegang tanggung jawab, cara minta maaf, cara ngaku salah. Jadi spiritualnya tuh cuma tinggi di mulut, tapi karakter sehari-harinya tuh berantakan banget. Nah, orang yang beneran spiritual tinggi tuh beda. Dia tuh nggak anti koreksi. Dia nggak hancur cuma karena nggak divalidasi. Dia juga nggak perlu selalu menang dalam obrolan. Jadi ibaratnya dia tuh bisa duduk bersama dengan ketidaknyamanan. Dia akan mengakui dengan terus terang, ya iyalah gue kepancing, iya gue ketrigger, iya gue masih ada takut, iyalah di bagian ini gue salah. Jadi apa adanya, bener-bener otentik banget. Kalau dia nggak tahu, dia bilang nggak tahu. Kalau dia ngerasa bete, dia bilang bete. Nah, justru karena dia nggak sibuk kelihatan suci, justru orang-orang kayak gini di mata gue kelihatan lebih bersih. Sementara yang mabok spiritual tuh bener-bener pencitraannya tuh mesti sesempurna mungkin. Kayak kita tuh bahkan bisa nggak relate sama dia karena kok nih orang kayaknya sempurna banget. Tapi makin kesini ya gue ngerti lah. Dulu juga apakah gue pernah impulsif banget? Pernah di umur sekian. Apakah gue pernah melakukan kesalahan yang bikin hilaf? Ya pernah juga di umur sekian. Tapi justru kejadian-kejadian itu gue belajar dari pengalaman. Segala rintangan, segala halangan, segala kebodohan, segala kesombongan gue kan yang akhirnya memberikan gue konsekuensi-konsekuensi yang akhirnya gue belajar dari situ dan membentuk diri gue yang sekarang. Sehingga ya memang ya udah, marilah kita menghormati perjalanan jiwa orang masing-masing. Ya memang yang level kesadarannya sekarang masih di level itu. Kita cukup mendoakan agar dia bisa menemukan perjalanan yang selalu menumbuhkan kepribadiannya menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Seperti itu sih.